Shalom adik-adik yang terkasih dalam Kristus. Kita berjumpa kembali dalam Bina Iman Anak, Paroki Serpong Gereja Santa Monica. Tema kita hari ini adalah persaudaraan dalam masyarakat. Yuk kita siapkan hati kita mau bernyanyi bersama memuji Tuhan dalam lagu pembukaan bersama dengan teman-teman kita tercinta. Putas dah kudu amin. Okey. Tuhan Yesus, engkau cipta yang mana, engkau mengasihi semua orang. Ajar kami menjadi pembaca sahabat. Dapatlah kami cepat engkau mencari kami. Dalam Bapa, dan Putra, dan kudu amin. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai dengan 37. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Halo adik-adik, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu sehat bersama Papa, Mama, Kakak. Hari ini Om akan cerita tentang bagaimana kita harus mengasihi orang-orang di sekitar kita. Coba perhatikan gambar yang ada sekarang ini. Pada gambar itu adik-adik bisa melihat bagaimana semangkuk nasi dibuat untuk makan bersama-sama anak-anak. Gak cuma satu orang loh, banyak. Sementara coba kita bayangkan kalau kita ada di rumah, adik-adik bisa makan sendiri-sendiri, bahkan kadang-kadang minta nambah lagi.
Kira-kira bagaimana perasaan adik-adik ketika melihat hal yang seperti itu? Om mau cerita, Om pernah melihat seorang kakek-kakek yang selalu duduk di depan KFC. Ini kisah nyata. Nah, ketika Om melihat dan perhatikan kakek itu, setiap ada orang atau pelayan yang membuang sisa makanan di tempat sampah, dia selalu memungut nasi itu dan dia makan. Tentu perasaan kita akan sangat sedih sekali dan kasihan. Tetapi firman Tuhan hari ini ingin mengajak kita bukan hanya untuk sekedar kasihan. Kita harus punya rasa dan juga peduli terhadap mereka dengan perbuatan nyata. Apa contohnya? Adik-adik bisa menyisakan uang jajan untuk membantu orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan. Banyak sekali. Mungkin kita tinggal di komplek sini, di BSD, mungkin kita jarang melihat. Tetapi coba adik-adik kalau melihat di sudut-sudut kota di Jakarta, di perkampungan kumuh, banyak sekali. Kita bisa menemukan banyak orang yang sangat membutuhkan bantuan kita. Selain itu, kita juga bisa mencoba membantu dengan cara jangan menghambur-hamburkan makanan. Makanlah secukupnya, sehingga makanan kita tidak terbuang percuma dan kita bisa berbagi kepada orang-orang di sekitar kita. Mungkin itu yang ingin kakak sampaikan dan ingatkan. Semoga kita semua tetap selalu sehat, tetap bahagia, dan tetap mau peduli kepada orang-orang di sekitar kita. Salam. Ayat hafalan kita minggu ini adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal bunimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, adik-adik, untuk aktivitas kita di minggu ini, kita diajak untuk pergilah dan perbuatlah demikian, supaya kita pergi dan berbagi kasih kepada sesama kita. Mungkin adik-adik bingung, Kak, aku bisa berbuat apa? Apa yang bisa aku lakukan untuk sesamaku? Kalian mau berbuat? Yuk, kita segera berbagi berkat. Seperti apa itu? Contohnya, kita bisa memberikan mainan yang sudah kita tidak pakai lagi kepada orang lain yang mungkin membutuhkannya, atau kita menolong orang yang jatuh, atau kita menghabiskan makanan kita berbagi makanan kepada orang-orang yang membutuhkan. Doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih kita sudah bisa berdoa, menyanyi. Semoga kita bisa sehat selalu dan bisa ikut biak lagi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekarang dan selama-lamanya.
Sampai jumpa adik-adik di Bina Iman minggu depan. Shalom.